Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama samawi itu ada hubungan qadim yang top down dari sisi Allah. Makanya ada rukun iman, dan rukun iman yang 6 itu semuanya qadim. Iman kepada Tuhan yang qadim, kitab yang qadim, iman kepada Rasul, malaikat, hari akhir atau hari kiamat, qada, itu semuanya qadim. Kalau enggak ada itu, berarti bukan agama samawi, tapi agama ardi. Dan hubungan qadim itu mesti ada wali, wakil, utusan, atau mesti ada rasulnya. Makanya di surat At-Taubah ayat 33, Allah mengutus utusan yang membawa petunjuk dan mengunggulkan agama yang dibawanya itu, diunggulkan daripada seluruh agama-agama yang telah ruksak. Bukan agama qadim yang ruksak, tapi baharunya menjadi menyimpang perspektifnya. Makanya Rasul itu adalah guru qadim. Makanya di dalam kitab menyebutkan Rasul itu bapaknya roh, sedangkan manusia adalah bapaknya manusia. Tapi Adam adalah bapaknya manusia, kalau Rasul itu adalah bapaknya roh. Makanya pada orang yang sama, wujud yang sama, memakai dua nama yang berbeda. Yang satu disebut Nabi Muhammad, yang satunya lagi disebut Rasulullah Muhammad. Padahal orangnya sama, wujudnya juga sama. Itu artinya sebagai Rasulullah, Rasul itu kapasitasnya membawa tali qadim, ilmu qadim. Sedangkan sebagai nabi adalah kapasitasnya sebagai baharu. Nabi itu bin Abdullah, bernyawa, tentu pasti akan ada matinya. Tapi kalau roh, guru roh, bapak roh disebut Rasul, itu enggak ada matinya. Makanya agama samawi pembawanya pasti ada Rasul. At-Taubah ayat 33. Nah, Rasul itu pun bertingkat-tingkat ya. Ada Rasul yang membawa pembaharuan agama qadim, ada Rasul yang merawat agama qadim, ada Rasul yang ini tidak sama dimensinya ya, menyesuaikan zamannya. Yang jelas di setiap zaman itu ada Rasul. Nah, kalau zamannya telah jahiliyah, ruksak, barulah ada Rasul yang ditugaskan untuk memperbaharui agama qadim. Nah, kalau enggak ruksak ya, enggak perlu diperbaharui. Tapi apakah Rasul ada? Ada. Karena hubungan manusia dengan Tuhan itu wajib lewat Rasul. Dan hubungan Tuhan dengan manusia itu wajib lewat Rasul ya. Karena Tuhan enggak di sini, tapi Tuhan di puncak akhirat, sedangkan kita di dunia. Maka mesti ada penghubung atau disebut
tali wasilah, atau disebut di surat Ali Imran tali agama. Tali ujung ke ujung itu mesti nyambung, makanya disebut tali agama. Istilah apa? Qur'annya. Nah, sering kami sampaikan, karena Dia Maha Qadim, maka hubungan kita dengan Tuhan harus lewat qadim. Dia Maha Mutlak, maka hubungan kita dengan Tuhan harus lewat mutlak. Dia di puncak akhirat, maka kita berhubungan dengan Tuhan harus lewat akhirat. Siapapun orangnya, sepintar apapun dia ngomongnya, ngelontok, ahli ibadah, ahli tafsir, ahli ceramah, ahli dakwah, yang masih menganggap akhirat itu nanti, berarti dia enggak ketemu akhirat. Berarti dia tidak ketemu rukun iman yang kelima. Berarti secara syarat rukun dia gugur. Akhirat itu nanti bagi ahli dunia yang enggak tahu wasilah dan sistem agama qadim. Nah, kalau telah ketemu ya, interaksi dengan rukun iman, sudah ketemu akhirat, bukankah itu yang kelima? Mulai ketemu Tuhan, ketemu enggak Tuhan? Ketemu. Tapi bukan apa? Bukan pertemuan dengan gambaran fisik dengan fisik ya. Makanya di dalam Quran menyebutkan pertemuan dengan kami, bukan dengan aku ya, tapi kami. Kami berarti termasuk juga aku sebagai yang penyampai. Misalkan ya, saya di sini ada 3 orang. Saya sebut kami. Kami itu termasuk aku. Nah, di dalam Quran banyak menyebut pertemuan dengan kami di dunia. Berarti itu pertemuan dengan Tuhan, Rasulullah, dan juga tali jahir atau ulil amri minkumnya. Itu kami ya, sebagaimana An-Nisa ayat 59. Jadi rukun iman itu enggak percayaan doang atau keyakinan doang, tetapi rukun iman disebut syarat rukun. Berarti kalau tidak memenuhi syarat rukun, berarti imannya tidak syah atau tidak on guarantee. Ketemu Tuhan, kemudian ketemu kitab, ketemu Rasul, ketemu malaikat, ketemu akhirat, dan ketemu qada-qadar. Tapi ingat, rukun iman yang 6 itu semuanya qadim. Maka kita enggak mungkin ketemu yang qadim kecuali dengan faktor kita yang qadim juga. Yaitu apa? Faktor manusia yang qadim apa? Rohnya. Maka siapapun Anda, walaupun sudah ahli kitab, ahli tafsir, tapi tidak ketemu dengan ilmu roh, sebagaimana di Quran surat Al-Baqarah ayat 208, tidak ketemu dengan Tuhan, kitab, Rasul, malaikat, akhirat, dan qada-qadar, berarti Anda pun sebetulnya belum beriman, karena iman ada syarat rukunnya. Sama halnya kita beli HP, dapat garansi, tapi diterangkan sama yang jualan, tapi garansinya ada syarat rukunnya atau syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, kalau sesuai dengan syarat rukunnya, nanti Bapak dapat garansi. Dapat apa? Jaminan. Jadi saat ini agama samawi telah ruksak. Sebagaimana Nabi sampaikan, Islam pun akan ruksak, Islam baharunya. Tapi Islam kodimnya tetap ya. Nah, ini
yang akan diperbarui di akhir zaman, yaitu dengan adanya manusia yang dikodimkan, kemudian membawa amanah untuk memperbarui agama yang telah rusak, mengembalikan agama samawi yang tadinya kodim kemudian rusak menjadi baru, kemudian dikembalikan diperbaiki menjadi kodim lagi, atau ada sambungan kodim lagi. Nah, rukun iman yang 6 itu semuanya kodim. Jadi agama bukan cerita. Siapapun Anda buya atau kiai, ustadz, kalau enggak ketemu dengan rukun yang kodim tadi, yang 6 itu, berarti Anda pun belum beriman. Nah, kalau belum beriman berarti juga belum beragama Nggak mungkin bisa marifat. Paling marifatnya marifat palsu. Karena agama yang samawi, agama langit itu top down. Enggak percaya, silahkan dibaca Qurannya. Semuanya itu dikehendaki, dipilih, ditunjuki, bukan memilih berarti turun dari langit makanya manusianya menjadi manusia sibghatallah, manusia celupan Tuhan. Bukan lagi dia yang ngomong, tapi Tuhan berkata lewat kata-katanya. Itu kata-kata Tuhan bukan dia Muhammad yang memandang, tapi akulah matanya, sudah menjadi mata Tuhan dan sebagainya. Bukan dia melangkahkan kaki, tapi akulah kakinya. Nah, itu baru disebut manusia yang telah beragama. Sudah titik. Nah, kalau cuman teori itu cuman ilmu yakin atau ainul yakin. Kalau belum kau alami di alam arwah, di alam roh, maka masih sebatas ilmu akal, ilmu baharu. Yang baharu wajib gak nyampe alam kodim apalagi Tuhan Maha Kodim. Baharu akan rusak, baharu terpengaruh dengan hukum ruang dan waktu. Jadi itulah bedanya agama samawi yang turun dari langit, yang kodim, jauh berbeda prinsipnya dengan agama ardi, teori, cerita, wacana, dogma, keyakinan, kepercayaan. Sebelum ketemu dengan Allah, kitab, rasul, malaikat, akhirat, dan kodok kodar, ingat berinteraksi secara kodim. Maka siapapun Anda, ente, antum, atau sirokabe, atau lulu pade kalau belum ketemu akhirat sekarang, membuktikan kodim akhirat sekarang, berarti Anda masih belum ketemu jalannya, karena Anda pun pasti belum tahu caranya. Sedangkan di Al-Maidah 35 kita disuruh mencari wasilah, wabtaghu ilaihil wasilah. Kalau tidak ketemu syarat rukunnya, jalannya, caranya Anda bisa mencari caranya, tidak akan mengerti, mengalami akhirat itu sekarang. Makanya bahasa orang-orang seperti ini, mudah-mudahan nanti kita di akhirat. Nanti kapan itu? Nanti katanya akhirat kok nanti? Akhirat itu kodim. Dulu sudah ada akhirat, sekarang sudah ada akhirat. Nanti pun ada akhirat, kodimnya tetap kodim.
tetap ada akhirat kekal tapi mutlak. Jadi siapapun Anda atau siapapun idola Anda, kalau belum ketemu akhirat, mulai ketemu Tuhan, ketemu kitab, Tuhannya Tuhan Kodim ya, Tuhan Kodim, kitab Kodim, Rasul Kodim, malaikat Kodim, alam Kodim, atau akhirat, atau juga catatan amal Kodim ya, atau diri Kodimmu ya, maka berarti Anda pun masih belum beragama. Anda pun masih agama cerita, dan ini kata Nabi, berarti kau masih ilmu yakin yang tertolak, atau juga mengalami secara indrawi ya, dengan panca indera disebut ainul yakin, masih tertolak ya. Nah, ini banyak di mana-mana, yang ceramah di mana-mana, di mimbar-mimbar. Akhiratnya apa? Nanti katanya, mudah-mudahan katanya, apa enggak songong itu ya? Berarti agamanya masih agama baharu, agama cerita ya. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Siapapun Anda, ente, antum, lu pade, atau sirokabeh ya, yang masih belum ketemu, berarti Anda belum beragama, belum kodim, belum bisa membuktikan akhirat. Karena apa? Itu syarat rukun. Kalau enggak memenuhi syarat rukun, berarti tidak sah, tidak dijamin, tidak on garansi. Alhamdulillah, yang di sini sudah ketemu semua syarat rukun metodologis, yaitu syarat rukunnya dan caranya, telah memenuhi syarat rukun sistemis, telah memenuhi syarat rukun praktis ya, dijamin dengan kemenangan. Nah, itu baru beragama yang top down. Ingat ya, dicek lagi di Qur'annya, betul enggak bunyinya seluruh ayatnya itu top down. Bukan menghendaki ya, bukan memilih, bukan menghendaki atau menunjuki ya, tapi kita dikehendaki, dipilih, ditunjuki. Sekaligus juga kami sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya. Mudah-mudahan diberkati, dibukakan hijab, ditambah iman, Islam, ma'rifat dan sebagainya. Diberikan rezeki yang halal ya, kemudahan, kemenangan dunia dan akhirat. Sampaikan kepada yang memerlukan ya. Kalau sudah enggak butuh, enggak mau, ya enggak usah disampaikan ya. Hanya bagi yang mau saja, yang kalau yang masih ngeyel, enggak usah dikasih tahu. Ini tentang praktek tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara yang diuraikan dan dipublikasikan oleh channel Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, wilayah Cianjur. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.